Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Baca teks berikut di dalam hati. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Penny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Penny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kutub Basak Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos dan baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut sebanyak 542 medali emas, dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam meningkatkan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi dalam hal meningkatkan perekonomian bukan hanya industri besar. Penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkat geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat. Untuk pembuatan cenderamata, sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Setelah membaca bacaan tadi, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games? 2. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? 3. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Yang keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. 5. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Jelaskan.
Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikan secara berkelompok. Presentasi peta pikiran tersebut secara bergiliran di depan kelas. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Amati gambar dan baca teks berikut. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar dari setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini bersama-sama terikat dalam persahabatan, kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Amati logo berikut. Di sini ada logo pendidikan yaitu Tutwori Handayani, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian logo Hari Anak, tertuliskan Hari Anak Nasional 2015, kemudian logo Ketahanan Lingkungan seperti tumbuhan dan bertuliskan Ketahanan Lingkungan. Tahukah kamu bahwa selain digunakan untuk lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita? Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contoh. Kemudian, apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Jelaskan. Apa logo itu? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Buatlah simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo. Diskusikan logo yang telah kamu buat bersama teman atau keluarga di rumah. Apakah kamu masih ingat cara menghitung volume kemasan berbentuk balok? Ayo kita berlatih lebih lanjut. Apakah kamu masih ingat cara menghitung volume kemasan berbentuk balok? Buatlah gambar dan tulis penjelasan cara menghitung volume balok pada kolom berikut. Kemudian selesaikan soal-soal berikut. Hitunglah volume dari bangun berikut. Di sini ada bangun gabungan, yaitu balok dan balok, dengan ukuran sebagai berikut. Kemudian kalian hitung volume dari balok tersebut pada buku matematika kalian. Untuk soal yang nomor 2, keterangan ukurannya seperti gambar berikut. Dan untuk soal nomor 3,
Untuk nomor 1, 2, dan 3 kalian bisa mengerjakan pada buku matematika kalian. Yang keempat, selesaikan soal cerita berikut. A. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 65 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 35 cm. Jika akuarium terisi penuh dengan air, berapakah volume air tersebut? B. Siti membeli kardus berbentuk balok untuk tempat kado. Kardus tersebut memiliki panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 7 cm. Berapakah volume kardus tersebut? Hitunglah pada buku matematika kalian. Dan untuk yang C, SD Nusantara akan membuat bak pasir untuk olahraga lompat jauh. Bak pasir tersebut mempunyai panjang 8 meter, lebar 2,5 meter, dalam 0,5 meter. Bak tersebut akan diisi penuh dengan pasir. Berapa meter kubik pasir yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut? Buatlah soal cerita sendiri dan tentang volume balok. Kemudian tukarkan cerita yang kamu buat dengan temanmu dan minta teman tersebut untuk menjawab soal yang kamu buat. Berusahalah sebaik mungkin mengerjakan setiap tugas yang diberikan agar kamu sukses. Keberhasilan dapat diraih berkat usaha, ketekunan, dan kerja keras. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.